Satu persatu tabir rahasia keunggulan pasukan Rusia di garis depan pertempuran akhirnya terbuka. Dan salah satu faktornya cukup mengejutkan, metode latihan tentara Ukraina yang terlalu kuno. Ya, Anda tidak salah dengar. Awal tahun lalu, NATO mengumumkan rencana besar membuka pusat pelatihan bagi pasukan bersenjata Ukraina. Sebuah harapan baru, sebuah janji, sebuah peluang untuk mengubah nasib di medan perang. Namun, siapa sangka tentara Ukraina sendiri kini mengeluh latihan itu dianggap sia-sia. Fakta ini bukan sekadar menunjukkan kelemahan, tidak. Ini adalah pembanding nyata, sebuah cermin brutal yang menegaskan satu hal, pasukan Rusia dalam banyak aspek berada di atas Ukraina. Bagaimana bisa? Mari kita lihat rincian latihan itu dan bagaimana keunggulan Rusia menaklukkan medan perang. Latihan perang masa lalu. Sejak 2022, pasukan Ukraina menjalani pelatihan di berbagai negara Eropa. Polandia menjadi pusat utama, menyediakan instruktur dan fasilitas selama 3 tahun terakhir. Terlihat mulia, terdengar berharga, tapi kenyataannya tentara Ukraina sendiri merasa pelatihan itu tidak memadai. Kenapa? National Security Journal merinci laporan BBC Ukraine, kualitas latihan jauh dari harapan. Pelatihan tidak relevan dengan medan perang di Ukraina Timur, garis depan yang sebenarnya. Mereka diajari taktik dari buku teks tahun 1410. NATO tampaknya masih mengulang strategi perang era Irak dan Afghanistan perang tanpa drone. Baru pada Oktober 2020, Polandia membuka lokasi uji coba drone skala penuh pertama mereka. Jomsburg terlambat, sangat terlambat. Sementara itu, NATO punya peraturan, buku teks rapi, barak bersih, perwira berpengalaman, tapi tanpa drone, alat utama peperangan modern, fatal bukan? Menu latihan yang tak relevan. Major Diesiocho, salah satu perwira Ukraina, menceritakan pengalamannya. Pelatihan di Polandia dipimpin oleh instruktur Polandia, Republik Ceko, dan Ukraina. Semua sesuai standar NATO, kata mereka. Tapi kenyataannya, kondisi yang diajarkan tidak ada hubungannya dengan perang nyata di Ukraina. Mereka seperti berada di taman bermain aman, bukan medan perang yang menegangkan. Knuckles, seorang tentara Ukraina, menyebut mereka diajari menavigasi medan menggunakan peta kertas. Sementara selama 3,5 tahun bertempur, mereka sudah menggunakan peta digital di tablet dan ponsel. Serangan parit, operasi perkotaan, diajarkan Siuliala ini perang 20 tahun lalu. Kastet, operator drone berusia 21 tahun dari sektor Kharkiv, menambahkan, hal paling berguna yang ia lakukan adalah berlatih sendiri, karena pelatihan resmi sama sekali tidak mencerminkan realitas medan perang. Instruktur tanpa pengalaman tempur, ini lebih dari sekadar metode lama ini soal ketidakmampuan. Zurek, tentara profesional Ukraina, mengakui masalah ini nyata dan tidak hanya di Polandia. Perwira NATO tahu perang telah berubah, tapi buku teks mereka tidak diperbarui. Banyak instruktur hanya mengandalkan teori perang yang jauh berbeda dengan kenyataan di garis depan. Zurek menyebutnya sindrom prajurit berpengalaman. Tentara yang sudah melewati pertempuran nyata tidak akan mendengarkan instruktur tanpa pengalaman. Solusinya, latihan di luar negeri sebaiknya dipimpin oleh instruktur Ukraina berpengalaman. Warga Polandia bisa belajar, mengamati, berbagi, tapi posisi mereka hanyalah pendamping. Namun, mantan pemimpin pelatihan mengakui disiplin menembak pasukan Ukraina masih buruk. Realitas ini pahit, tapi faktanya tak terbantahkan. Siapa yang bertanggung jawab? Mayor 18 mencoba meyakinkan para instruktur Polandia dan Ceko. Perang telah berubah, pelatihan harus ikut berubah. Para instruktur Ceko mencatat menyesuaikan program, tapi instruktur Polandia hanya berkata, di Polandia
beginilah aturannya. Tidak ada kompromi, tidak ada perubahan. Laporan-laporan ini dipantau Komando Senior Ukraina, namun rincian siapa yang bertindak tetap samar. Staf Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan mereka terus menerima umpan balik dan mencoba menyesuaikan pelatihan dengan pengalaman tempur. Kementerian Pertahanan Polandia di sisi lain belum menerima komentar resmi. Rusia dan dominasi drone, sementara Ukraina masih berjuang dengan pelatihan yang tak memadai. Rusia telah melangkah jauh ke depan. Mereka membentuk cabang militer khusus, Unmanned Systems Forces. Unit ini mengatur produksi, operasi, uji coba, dan taktik sistem drone udara, darat, hingga permukaan. Bahkan namanya mirip dengan cabang yang direncanakan Ukraina. Pejabat Ukraina menyebutnya sebagai ancaman nyata. Little Sergei Tuganov, Wakil Kepala USF Rusia, menekankan tujuan mereka adalah tetap terdepan dalam siklus pengembangan teknologi yang tak pernah berakhir. Resimen, batalion, unit mapan, semua telah dibentuk. Perintah langsung dari Presiden Putin Desember lalu membentuk cabang khusus untuk perang drone. Fakta ini tidak bisa diabaikan. Sistem NATO mungkin salah. Pasukan Ukraina mungkin kurang siap, tapi satu hal jelas, Rusia unggul. Dan di medan perang, hasil akhirlah yang berbicara. Siapa yang peduli prosesnya rumit? Dunia hanya melihat siapa yang menang, siapa yang bertahan, siapa yang unggul.